Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu cabang lomba film pendek. Nah, sebelumnya tuh film pendek, sesi kedua ini bidang film pendek dibagi menjadi dua bagian. Apa aja tuh Kak Halim? Yaitu ada kategori film pendek fiksi dan film pendek dokumenter. Wah, luar biasa. Gitu. Tapi sebelum kita berbincang dengan para narasumber kita yang hebat, kami akan memutarkan film pendek fiksi dari FLS 2N tahun 2020 yang lalu. Selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, halo. Dari ono sing kene corona kae. Sopo, Pak? Alah kae lho, Bu Lastri. Warung kidul lapangan. Sek biasane pintu tuku layangan kae. Iya, Bu. Lah ono apa to? Lah iki mau pintu bar tuku layangan. Bu, kula kan ajeng dolan. Wes, rasane ndi-ndi sik. Pintu, ayo takutan. Pintu lagi nang gone mbahne. Keun. Ile, si Bense. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per tanggal 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861 kasus, sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia adalah sebanyak 207.203 kasus. Kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak 2.310 pasien, sehingga total kasus sembuh sebanyak 147.510 pasien. Le, maem se. Iya, Bu.
Sayur sayure Bu. Monggo monggo. Tahunya ning Mas. Iki lho Bu tahunya, milih dhewe. Lombok endi Mas? Iki Bu. Jare Bu Lastri positif corona lho. Apa iya yuk? Lah iki nyatane Bu Lastri wis rong dina ra ngetok to. Lah, saya positif corona iku dudu Bu Lastri kene lho Bu. Bu Lastri iki beda kelurahan. Ceritane, bojone iki bal-bal pelayanan nyalahin, malah sak keluarga positif kabeh. Nek Bu Lastri kene iki lak masuk angin. Lah kowe iki ngerti saka ngendi yen Bu Lastri gur masuk angin? Lah wong pas blonjo mau anake dhewe sing cerita. Baiklah Sobat Prestasi, itu dia film pendek fiksi tahun lalu di tahun 2020. Untuk menyingkat waktu, kami persembahkan para narasumber kami untuk menyampaikan materi dari bidang lomba film pendek fiksi. Nah, ini sudah hadir di tengah-tengah kita para narasumber kita di bidang lomba film pendek fiksi. Langsung kita sambut aja nih narasumber pertama kita. Ada Bapak Hanif Jerry MSN. Beliau dari FFTV IKJ yang sudah tidak perlu diragukan lagi institusi di bidang perfilman. Ya, betul sekali. Beliau juga sutradara di Asia Zoom pada tahun 2018 dan sudah malang melintang menjadi juri nasional perlombaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan lain sebagainya. Begitu Kalisti. Selanjutnya ada siapa? Selanjutnya yaitu ada Bapak Arli Yanatri Zainsti MSN dari PT Rais Cahaya Jakarta. Penghargaan yang telah beliau dapatkan yaitu Best Documentary Video di tahun 2006, kemudian Certified Jury and Instructor in BSI Short Movie Film Festival di tahun 2006. Kemudian ada Certified Jury and Instructor in Independent Music Video Festival Jakarta tahun 2000. Tahun 2005. Dan Oke. selanjutnya kita ada Bapak Barli Juan Fibriadi. Beliau dari Indonesian Cinematographer Society Jakarta. Nah, beberapa penghargaan beliau yaitu The Best Picture Citra Nomination tahun 2004. Lalu selanjutnya UN Curtain Regard Cannes Film Festival tahun 2005 di karyanya Serambi The Movie. Karya rumah karya kita. Selanjutnya juga ada International Science Film Festival Competition Editions Parisians. Karyanya Tsunami Facing Global Threat. Begitu Kalisti. Mending kita langsung aja kasih kesempatan ke para narasumber kita yang hebat-hebat ini. Iya, betul sekali. Pada para narasumber kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Prestasi semua. Terima kasih kepada Prus Presnas yang sudah mempercayakan kami sebagai juri film pendek kategori fiksi. Tadi kita bersama telah menyaksikan film pendek pemenang tahun lalu. Kami berharap untuk tahun 2021 ini film pendek yang dibuat oleh Sobat Prestasi dari berbagai sekolah SMK akan jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah sebentar.
kami menginginkan sebuah karya ada kausalitas dalam pembuatan nanti film pendek fiksi yang akan disampaikan. Kedua, mohon dalam sisi mise-en-scene juga harus diperhatikan. Ketiga, ini menjadi poin utama, bukan poin utama, tapi ketika kita bicara film, kami menginginkan kekuatan visual yang sobat prestasi harus perhatikan. Karena kita membuat film, bukan membuat konten program. Berdasarkan evaluasi dari tahun sebelumnya, ada beberapa film terlihat sepertinya tidak pede dengan dengan kebudayaan daerah masing-masing. Jadi terkesan menjadi Jakarta sentris. Itu mohon tolong difahami. Kami lebih mengapresiasi rekan-rekan yang menggunakan kekuatan lokal konten. Mungkin satu lagi yang menjadi evaluasi kami, ada beberapa film karena terlalu dipaksakan seperti Jakarta, jadi melupakan bahasa ibu. Jadi alangkah lebih baiknya gunakan bahasa ibu dari rekan-rekan sobat prestasi di daerah-daerah. Namun untuk sisi komunikasi dalam pembahasaan, alangkah baiknya ketika membuat karya nanti diberi subtitle. Dan yang paling akhir, mohon ketika membuat karya, karena kami sudah berdiskusi, film durasi untuk fiksi tidak boleh lebih dari 6 menit. Oke. Nah, selanjutnya yang menjadi tema dari tahun ini, mohon maaf, panitia bisa dinaikkan temanya. Dari Mas Latif. Nanti. Oke, kalau misalnya ini yang paling besar, ini tema besarnya seni pulihkan negeri. Jadi kita menginginkan sobat prestasi semua punya interpretasi, punya sudut pandang terhadap seni pulihkan negeri. Nanti dari sini silakan sobat prestasi diskusikan di daerah masing-masing, di sekolah masing-masing, bagaimana mengimplementasikan dari tema besar ini. Kami tidak ingin terlalu mengkerucut, tapi kami bebaskan sobat prestasi semua menuju tema besar ini. Interpretasi dari sobat prestasi seperti apa? Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Silakan Mas Barli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Kalau saya lebih ke menekankan ke efektivitas produksi pas lagi kita berjalan. Karena ini durasinya 6 menit, untuk itu bidang film pendek kalau bisa lebih efektif untuk produksi. Karena pertama kita juga masih dalam pandemi, yang kedua dengan prokes ya. Terus untuk ininya formatnya kita lebih ke HD, Full HD 1080 yang kita
yang kita sepakati dengan para juri, semuanya bisa dilihat di Juknis, ketentuan-ketentuan khususnya. Terus untuk menekankan lagi, kita tidak membatasi menggunakan semua jenis kamera. Silakan mau pakai handphone, mau pakai action kamera atau DSLR silakan. Yang penting formatnya yang ada di Juknis semua untuk mengikuti. Saya cuma menekankan efektivitas kerjanya, jangan sampai malam. Kalau itu butuh ada scene yang malam lebih efektif, jangan sampai lebih dari jam 9. Kalau bisa nggak ada scene malam. Tapi kalau mau ada scene malam silahkan, karena kita dengan durasi 6 menit ini yang ditekankan sebenarnya lebih ke visual, jangan dialog. Itu aja sih dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Silakan ya Pak Arli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat prestasi semua. Saya di sini menyoroti atau meng-highlight hanya bagian pasca produksi, di mana bagaimana sih karya-karya yang layak ya, yang layak untuk naik menjadi karya yang diperhitungkan oleh para juri. Biasanya karya-karya yang memang safe secara naratif, dia aman menyampaikan cerita tanpa ada gangguan teknis, itu kriteria pertama. Tanpa gangguan teknis tidak ada terjadi noise, tidak ada terjadi suara yang putus, tidak ada atmosfer yang terlalu tinggi, ada pronunciation dari atau artikulasi dari pemain itu jelas, atau ada bahasa yang sulit dimengerti, atau ada bahasa asing yang juri tidak mengerti, tidak diberikan subtitle. Itu salah satu safe dulu secara informasi naratif. Nah, itu yang saya soroti di sini. Dan kebanyakan kalau dari tahun lalu teman-teman di situ ambient suara yang terlalu tinggi itu menjadi kendala kami. Apalagi terlebih film yang di-upload di YouTube harus quality check-nya harus teman-teman benar-benar periksa. Kenapa? Karena mungkin ada penurunan generation loss secara gambar dan audio loss atau sampling yang turun terhadap streaming gambar. Nah, ini merupakan jadi kendala, tapi saya rasa dengan keterbatasan ini teman-teman harus lebih detail ya, harus lebih teliti lagi sebelum mengupload karya tersebut. Lalu apa yang kita soroti adalah penggunaan stock shot. Jangan sampai misalkan kami para juri menemukan film-film yang bagus, yang baik, tentu kami akan meneliti sedikit ya. Apakah teman-teman menyertakan surat originalitas dari film tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan karya orang lain yang nanti akan kemudian diklaim atau disu atau disomasi. Jadi artinya semua saya serahkan pada sobat prestasi untuk menghindari penggunaan stock shot. Apalagi yang paling riskan itu musik ya. Musik itu kadang menjadi riskan, dia bilang free license, ternyata tidak free license. Itu juga jadi pertimbangan. Karena di YouTube-nya pun nanti diklaim. Itu juga ada masalah nanti. Lebih baik saya sarankan memang menggunakan musik yang originalitas. Walaupun satu nada, dua nada, tapi musik itu juga bisa mendukung dari film kalian, itu tentu yang kita cari ya. Dan bagaimana sebuah film bisa menyisakan perasaan atau juri bisa ikut masuk terhadap perasaan yang teman-teman sobat prestasi atau teman-teman kreator inginkan, bisa terbawa. Buat saya itu film yang baik dan biasanya film itu yang menang. Kalau mungkin kita lihat film yang menang sebelumnya itu penggunaan, kalau ada istilahnya penggunaan diegetic off screen, suara yang di luar tidak ada sumber suaranya. Penggunaan pengantar cerita pakai suara yang di luar dari gambar yang sangat efektif, itu film layang tadi yang kita lihat itu.
itu sangat efektif sekali. Itu salah satu contoh yang nilai lebih ya yang kita cari. Tentu bukan merupakan pekerjaan mudah ya untuk memilih karya-karya teman dari yang baik menjadi yang terbaik gitu. Nah, lalu saya menyoroti bagian kompresi ya. Banyak terjadi penurunan quality. Nah, kenapa saya bilang itu? Karena saya juga melihat ada behind the scene, menggunakan kameranya cukup baik gitu ya. Ternyata begitu diupload gambarnya kurang baik juga, sayang. Ya, nah ini perlu diperhatikan teman-teman. Mungkin ada ilmu baru namanya color grading atau colorist. Mungkin teman-teman manfaatkan itu. Ya, buat ini sebaik mungkin karena karya seni adalah karya yang tampil dengan waktu yang kita punya, dengan effort yang kita punya, segala apa itu usaha kita letakkan di karya itu sepenuhnya. Nah ini karya yang baik. Lalu pada akhirnya kita juri itu lebih menitik beratkan, mungkin sebelumnya kita akan melihat apakah film ini hadir sebagai unsur sinematiknya atau unsur ceritanya atau keduanya ya. Mungkin ada karya teman-teman yang mungkin akan membalut cerita dengan unsur sinematik yang lebih kuat. Misalnya penggarapan film atau teknis cerita yang non-linear waktunya atau penggunaan kamera movement yang luar biasa, itu juga yang kita cari. Ada juga memang film itu tidak hadir sebagai film. Ada juga film itu disembunyikan atau kita bilang ini verite. Ya film itu hanya mendokumentasikan dari cerita naratifnya. Sehingga tidak hadirnya film sebagai teknik tidak mengganggu jalannya cerita. Itu bisa juga. Jadi pemanfaatan aspek-aspek ini juga menentukan satu nilai lebih. Nah kadang-kadang kita, saya sering menemukan misalnya pengen editingnya kelihatan, akhirnya penggunaan transisi yang tidak efektif dan efisien. Itu yang terjadi di karya-karya teman-teman saya lihat. Lalu pada akhirnya juga bagaimana perasaan atau pesan dari film itu bisa membuat juri tertarik atau terkesima, itu merupakan karya-karya yang kita cari itu. Nah, kira-kira itu tambahan dari saya teman-teman, di mana bagaimana karya itu bisa ditemukan oleh kita ketika proses penilaian berlangsung. Mau tambahin sedikit aja untuk sobat prestasi semua. Berdasarkan evaluasi kita dari tahun sebelumnya, kami bertiga hanya mengingatkan karena ini bentuknya film pendek, jadi buatlah karya sobat prestasi di rumah itu berdasarkan kategorisasi film pendek, bukan film panjang yang dipendekkan. Saya ulang lagi sekali lagi ya, buatlah film pendek, bukan film panjang yang dipendekkan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada para narasumber kita yang sudah memberikan paparan mengenai informasi bidang lomba film pendek fiksi. Iya, betul sekali Halim. Nah, diingatkan kembali untuk para sobat prestasi yang ingin bertanya kepada para narasumber kita kali ini, silakan bertanya melalui fitur chatbox ataupun via raise hand. Silahkan yang ingin bertanya langsung aja, bisa lewat via chatbox dan juga via raise hand gitu, Kalisti. Iya betul sekali. Banyak sekali tadi yang disampaikan oleh para narasumber kita, buatlah film pendek bukan film panjang yang dipendekkan. Itu harus di-note sih ya teman-teman, sobat prestasi semua. Dan juga harus diperhatikan tadi tema besarnya yaitu seni pulihkan negeri. Ya betul sekali. Oke Kak Halim, sudah ada pertanyaan dari chatbox Zoom. Oke. Untuk pertanyaannya, apakah pendaftaran masih dibuka di Juknis pendaftaran terakhir 10 Juni? Lalu apakah ada pembatasan kru di saat pembuatan film berlangsung? Silakan. Oke, untuk pendaftaran masih dibuka. Kalau dari saya
dari teman-teman ini karena kita melihatnya memang masih masih belum banyak ikut. Tapi yang pasti kalau sudah ditutup berarti teman-teman atau sobat prestasi semua di rumah tidak bisa ikut lagi dalam kategorisasi film pendek. Yang kedua, apakah ada pembatasan kru? Nah ini kan setiap daerah berbeda ya. Tapi yang paling penting adalah prokes pada saat pelaksanaan produksi tersebut. Jadi kami juga tidak bisa memantau bagaimana rekan-rekan semua produksi di daerahnya masing-masing. Ya kalau kembali lagi ketika sobat prestasi membuat sebuah produksi, tadi dari Pak Barli bilang bahwa efektif dan efisien itu adalah kunci dari produksi kita untuk kategori film pendek ini. Terima kasih. Oke, baik Sobat Prestasi, jadi harus tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu dengan cara 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Betul Gitu. Kalisti, dan tadi juga diingatkan untuk terus mengerjakan dengan efektif dan efisien. Iya, betul sekali Sobat Karena Prestasi. itu kunci pada saat produksi Ya. pembuatan filmnya tersebut. Oke, apakah ada pertanyaan selanjutnya Kak Halim? Oke, kita sudah ada nih pertanyaan dari Raisen. Kita dengan Kak Abiza Rafasya dari Aceh. Halo Kak Abiza. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja ya. Pertanyaannya, yang pertama, apakah peserta yang terdaftar ini jumlahnya berapa orang gitu untuk yang siswa yang terdaftar sebagai peserta untuk kategori film fiksi dan film dokumenter? Apakah masih tetap satu orang yang terdaftar, dan apakah satu orang itu dia harus merangkap sebagai direktur, penulis, video editor, DOP dan sebagainya? Oke, silakan. Sektornya, tapi untuk krunya itu dia memakai jasa orang lain atau teman-temannya. Yang kedua, kami dari Aceh rencananya akan melaksanakan seleksi mandiri. Nah, apakah film kami tetap dinilai juri nasional atau juri provinsi? Terima kasih. Oke, langsung dijawab saja. Kalau untuk daerah yang ada seleksi mandiri, nanti pihak provinsi yang akan kirim ke nasional. Tuh, jadi silahkan sobat prestasi itu sesuai kebijakan provinsinya masing-masing di wilayah itu. Kami juri nasional tinggal menunggu dan kami tinggal menilai. Nah, berkaitan tadi yang pertanyaan pertama untuk kru produksi, sebenarnya ini nanti di Juknis akan ada tertulis setiap sekolah hanya boleh mengirim 2 film, 1 film mewakili film fiksi atau drama dan 1 filmnya mewakili film dokumenter pada seleksi provinsi. Tiap judul karya hanya diwakilkan oleh 1 akun pengunggah. Itu nanti ada berkaitan sama Juknisnya. Gitu, Bapak dari Aceh. Sudah jelas, Bapak? Baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan langsung aja, ini juga langsung ada pertanyaan dari Raisen lagi, Kalisti. Iya. Ini kita sudah tersambung dengan Kak Ari Gunawan dari Jakarta. Silakan Kak Ari. Itu justru yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang chatbox dulu apa yang Pak Ari dulu? Pak Ari. Oh, Pak Ari dulu. Oke, Pak Ari. Silakan Pak Ari, Silakan, Pak Ari. pertanyaannya. Ya, selamat pagi Halim. Pagi, Pak. Ya, alumni 51 nih. Terus Betul. Pak Jerry, Mas Barli dan Mas Arli. Ini tadi mungkin kepada fakta tadi yang dinyatakan oleh Mas Jerry mengenai film panjang yang dipendekkan gitu. Ini kiat-kiatnya gimana ya Mas? Mungkin evaluasi sedikit dari poin-poin aja gitu. Sebenarnya film yang berhak untuk hampir sebagai pemenang itu yang bagaimana gitu. Mungkin poin-poin saja seperti itu. Ini mah namanya contekan ya. Oke, buat semuanya ya Pak Ari ya. Ya, oke. Oke, buat sobat prestasi semua,
Sebenarnya kenapa tadi saya garis merah tentang film panjang, panjang yang dipendekkan itu berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya. Karena banyak setelah kita tonton ulang film-film tersebut, itu penerapannya buat film panjang. Misalnya mohon maaf ini sebelumnya, ketika terlalu panjang bercerita tentang setting lokasi, ketika bercerita tentang background dari story-nya, ketika bercerita tentang background dari talent-nya. Nah itu kalau boleh saya saran, alangkah baiknya kita masuk di awal langsung masuk pada pokok permasalahannya apa. Tapi itu semua kembali kepada kreativitas filmmakernya, yaitu sobat prestasi semua. Karena sekali lagi ini film pendek seperti itu. Pasti kalau Pak Ari dan sobat prestasi semua sudah diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing pasti paham. Tapi terkadang euforianya ketika berkarya itu kembali lagi keinginannya membuat film panjang bukan film pendek. Gitu Pak Ari. Siap Pak, siap. Cukup Siap, jelas Mas. Pak Ari? Oke, Mas, ya, cukup jelas. Oke. Makasih Mas Yeri, terima kasih. Sama-sama Pak Ari. Oh ya. Pak Ari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Barli. Dari segi efektif produksi juga mempengaruhi Pak. Kalau kita lihat dari ceritanya itu panjang, ya di produksi juga akan tidak efektif. Ceritanya nih Pak, kita lihat dari story-nya kan, background story kadang-kadang kemarin ada beberapa yang tahun kemarin sebenarnya ini ceritanya untuk yang durasi 30 atau di atas 20 ya. Tapi akhirnya dipotong jadi 6 menit. Karena bertele-tele dari story, dari background, apalagi itu. Kalau itu storyline-nya udah film pendek, pekerjaan pasti akan efektif. Mungkin sehari atau setengah hari bisa. Karena itu kan untuk 6 menit, itu aja sih. Terima kasih. Baik Mas Barli, makasih Mas Barli. Mas Arli. Ada tambahan lagi? Lengkap banget nih kayaknya dijawab sama semua narasumber nih diborong kayaknya. Kalau saya saran saya ya, ketika pembuatan storyboard itu udah harus efisien dan efektif. Jadi pemilihan pembuatan frame pada storyboard itulah yang menentukan. Kadang-kadang ada kecenderungan kita filmnya di syuting dulu baru nanti di mesin editing baru dicari bentuknya. Nah, kalau bisa di storyboard itu sudah mulai efisien efektif Pak Ari. Jadi ketahuan berapa durasi yang kita inginkan, berapa yang ini dan kenapa shot ini harus hadir ketimbang shot yang ini. Itu kan juga udah pertimbangannya udah gila-gilaan. Tentu hal ini membuat cerita Pak Ari nanti jadi lebih efisien dan efektif. Itu. Pak Ari, ini nambahin Mas Arli tadi ngomongin storyboard Pak Arli. Iya. Mungkin buat sobat prestasi di rumah, saya menyarankan ya, saya melihat atau mendengar banyak sobat prestasi ketika produksi melupakan storyboard. Jadi saran saya ketika nanti story-nya telah selesai, skenario-nya sudah selesai, buatlah storyboard. Siap. Itu aja sih Pak Ari. Ya ini kita juga ya waktu penilaian kemarin kita itu juga bisa ngerasain film yang didesain bagus sama film yang dibuat seketemunya gitu ya. Artinya film itu didesain lewati dia skenarionya sudah melalui proses penggodokan yang baik, terus dijadikan storyboard itu terasa buat kita para juri. Kadang-kadang kita pasti teman-teman sobat prestasi yang membuat itu pasti dia ngupload data pendukung atau data sekunder. Ya itu sih nggak menjadi penilaian, tapi artinya kita juri senang bisa membuktikan bahwa SMK itu memang bertanggung jawab dalam membuat sesuatu hal. Itu ya membuat terlihat karyanya itu akan lebih baik lagi Pak Ari. Gitu. Iya, siap. Oke, sudah cukup ya Pak Ari? Atas jawaban. Cukup Mas, terima kasih banyak. Oke, itu dia jawaban dari para narasumbernya. Tadi lengkap banget dijawab semuanya. Tiga-tiganya buka suara semuanya. Dan yang paling penting tadi
kuncinya adalah efektif dan efisien. Iya, Dan betul sekali. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada juga yang ingin bertanya dan berbincang langsung dari Mbak Vega di Boyolali. Halo. halo. Halo Kak Vega. Mohon maaf Mas Vega, silakan pertanyaannya. Oke, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak mau tanya, sebelumnya saya dari SMK Negeri 1 Boyolali mau tanya, untuk peserta apakah harus dari kelas tertentu atau boleh dari kelas, misalnya kelas 10, 11, 12 seperti itu. Terus yang satu lagi, ada banyak yang masih bingung soal pendaftarannya, itu tolong dijelaskan gitu. Masih cukup itu saja. Assalamualaikum. Oke, Mas Vega, mohon maaf tadi hostnya salah menyebutkan Mas Vega. Mohon maaf ya Mas Vega atas nama host. Maaf ya. Biar ini hostnya terlalu kaku Mas Vega, kita jadi kebawa kaku di sini Mas Vega. Oke, kalau untuk pendaftaran mungkin nanti akan ada di Juknis yang akan disebar oleh Pusatpersnas Pusat. Tapi kalau untuk kru kita bebaskan, yang penting satu sekolah. Posisinya satu sekolah, nanti mengunggahnya satu akun Mas Vega, seperti itu. Oke, siap. Sudah. Yang bantu-bantu juga satu sekolah ya Mas Vega. Siap. Gitu. Jadi harus satu sekolah ya, nggak boleh dari yang lain. Oke, siap. Iya, gitu. Dan yang pasti ini Mas Vega, karena jangan lupakan peran dari guru Mas Vega. Oke, siap. Ya, jadi kita tetap harus berkoordinasi dan minta bimbingan dari ibu dan bapak guru, itu sangat penting gitu loh. Dan nanti tolong dituliskan kredit title bapak dan ibu guru dari Mas Vega, dalam produksi Mas Vega tersebut. Oke, siap. Sudah cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama Oke. Mas Vega. Oke, terima kasih kepada Mas Jerry yang sudah mewakili permohonan maaf ya. Oke, selanjutnya ini sudah ada pertanyaan dari chatbox Zoom, yaitu pertanyaannya, untuk talentnya bagaimana? Bolehkah menggunakan bantuan ibu, bapak, atau kakek? Oke, ini bapak, ibu, kakek, maksudnya personal? Mungkin personal. Oh, oke, bukan kakek orang gitu kan? Ayo. Sepertinya orang, Pak. Oh. Oke, kalau bapak dan ibu sebenarnya sesuai dengan karakter dari penceritaan dari skenario yang Sobat Prestasi buat. Karena jangan berdasarkan kedekatan emosi, tapi letakkan semuanya itu berdasarkan karakter dari skenario yang Sobat Prestasi buat. Seperti itu. Jadi apakah boleh? Ya boleh, tapi sesuai dengan karakter penceritaan dari skenario yang Sobat Prestasi buat, kan itu jadi masalah dalam pembuatan karya film kita nantinya gitu. Oke. Harus disesuaikan ya sama karakter yang sudah didesain oleh teman-teman atau Sobat Prestasi semuanya. Gitu. Oke, itu dia tadi sesi terakhir dari tanya jawab ini, dan berakhir juga sesi dari film pendek fiksi. Nah, sebelum mengakhiri sesi ini, alangkah baiknya kita foto-foto dulu nih bareng Sobat Prestasi. Iya dong, harus dong Kak Halim. Oke Sobat Prestasi, boleh dinyalakan kameranya, tunjukkan ekspresinya. Ayo silahkan bapak-bapak ini bergaya. Ya, juri Kita kami kasih luar biasa. aba-aba. 3, 2, 1. Oke, lagi ganti gaya dong. Iya, bingung. Gaya lain. Yang ekspresif lagi. Oke. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih untuk para narasumber dan dipersilakan untuk meninggalkan panggung.